Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Iman Nuri. Saya merupakan guru dari SDS Pesona Astra. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai asesmen kompetensi minimal atau AKM. Dalam penjelasan nanti, saya bagi menjadi 3, yaitu apa itu AKM, tujuan AKM, dan bagaimana proses asesmen nasional tersebut. Yang pertama yaitu apa itu AKM. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu di setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Yang kedua adalah tujuan AKM. Melalui asesmen nasional, pemerintah ingin melakukan evaluasi sistem pendidikan kita. Asesmen nasional ini merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Hal yang perlu diperhatikan adalah asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan atau menilai prestasi murid sebagai individu. Yang ketiga yaitu bagaimana teknik pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid menjadi peserta dalam asesmen nasional. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh seluruh guru dan kepala satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala satuan pendidikan diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen atau aspek, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Pada aspek konten, literasi membaca yaitu teks informasi dan sastra. Untuk kemampuan numerasi yaitu aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Pada aspek proses kognitif, literasi membaca yaitu menemukan, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Untuk numerasi, pemahaman, penerapan, dan penalaran pada aspek konteks. Literasi membaca yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk yang numerasi, personal, sosial budaya, dan saintifik. Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk pilihan ganda, murid hanya dapat memilih 1 jawaban benar dalam 1 soal. Untuk pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari 1 jawaban benar dalam 1 soal. Untuk menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari 1 titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Untuk isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Untuk uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya.
Untuk lebih memahami tentang bentuk soal AKM, Bapak Ibu bisa melihat contohnya di web berikut ini. Pelaksanaan asesmen nasional direncanakan dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter, sedangkan di hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Alokasi waktu sesi asesmen maupun survei berbeda untuk murid kelas 5 dengan murid kelas 8 serta kelas 11. Demikianlah video singkat penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.